jurnal elektronik untuk pegawai dan juga jurnal elektronik untuk siswa Ramadan. Oke, selamat datang kembali untuk teman-teman semuanya di channel Zogza Production, AZM Zogza. Kali ini kami ingin berbagi sebuah sistem, yaitu jurnal elektronik untuk pegawai, bisa guru dan juga karyawan, dan juga untuk siswa ini jurnal Ramadan untuk siswa. Ya, ini kami bangun dalam bahasa PHP, bahasa dasarnya PHP, dan juga pengembangannya dengan bahasa HTML saja. Baik, langsung saja akan kita lihat seperti apa sistem ini, bagaimana sistem bisa mengelola jurnal pegawai dan juga jurnal Ramadan siswa, dan bagaimana guru bisa melihat dan juga memparaf ataupun menilai isian dari jurnal Ramadan siswa. Ya, yang pertama pengen kami kenalkan bahwa dalam sistem ini nanti akan ada empat user yang bisa terklasifikasi dalam sistem ini. Yang pertama yaitu super user. User ini atau akun ini dia memiliki akses penuh untuk semua pengaturan yang ada dalam sistem. Kemudian yang kedua adalah admin, yang dia di bawahnya super user. Dia memiliki kemampuan atau akun yang memiliki otoritas di atasnya pegawai biasa, ya, pegawai biasa. Jadi dia bisa misalkan merekap jurnal dari para pegawai, termasuk menghitung jam kerja dan sebagainya. Nanti kita lihat dari mana, dari sisi sistemnya seperti apa untuk admin ini. Dan pegawai biasa ini guru dan juga karyawan, dia terbatas, jelas terbatas. Untuk pegawai di sistem ini adalah fokus kepada pengelolaan jurnal pekerjaan, ya. Jadi yang selama ini masih kita tahu bahwa jurnal itu ditulis secara manual di kertas, sehingga kalau nanti kertasnya habis harus membuat lagi, ngeprint lagi, atau mencetak atau fotokopi lagi, sehingga kita punya banyak tumpukan kertas yang banyak itu. Nah, itu kita rubah ke dalam sistem digital, dalam sistem e-jurnal ini. Dan juga ini sudah kami integrasikan dengan presensi pegawai, sehingga nanti dari bagian admin itu bisa merekap presensi pegawai di waktu tertentu, di rentang waktu tertentu, dan juga menghitungnya dari jurnal yang tadi dimasukkan oleh para pegawai, itu bisa menghitung berapa jumlah kerja pegawai tersebut dalam hitungan hari, jam, dan bahkan ke hitungan menit gitu. Dan terakhir ada siswa. Nah, di sistem ini sudah terintegrasi untuk jurnal Ramadan siswa, yang selama ini kita tahu siswa itu mendapatkan tugas di Ramadan untuk mencatat kegiatan Ramadannya, mulai dari puasa, mulai dari takjil dan sebagainya. Semua kegiatan Ramadan, termasuk juga Anda tadarus dan sebagainya. Ini kami sudah kemas di dalam sistem ini jadi satu, sehingga nanti siswa bisa masuk ke sistem ini dan juga menuliskan jurnal Ramadan, kegiatan-kegiatan Ramadannya dalam sistem ini. Dan tentunya karena ini adalah sistem siswa dan juga guru, nah nanti guru bisa melihat siswa ini mengisi apa saja dalam jurnalnya, termasuk memberikan paraf, ya, artinya menilai apa yang diisikan oleh siswanya, begitu. Oke, langsung kita masuk aja ke sistemnya seperti apa. Ini masih kami buka dalam localhost. Nanti silakan untuk teman-teman yang menginginkan, ini kami wakafkan untuk umat. Jadi silakan teman-teman yang menginginkan bisa dukung kami terlebih dahulu dengan subscribe di channel ini, dan juga jangan lupa bisa berikan komentar di bawah biar lebih ramai lagi channelnya, dan biar kami lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten, dan juga bisa dibagi-bagikan, ya. Bisa siapa tahu dengan membagikan video ini ke rekan-rekan yang lainnya bisa memberikan manfaat kepada mereka juga, gitu ya. Dan juga jangan lupa nanti yang ingin mendapatkan source code-nya ini saya berikan gratis, insya Allah, monggo. Silakan juga selain subscribe, komen, dan juga membagikan channel ini, silakan juga follow akun kami di AZM Zogza di Instagram. Kemudian DM melaporkan bahwa sudah subscribe, sudah komen, sudah share, itu sudah menyebarkan, dan juga sudah follow akun Instagram, dan DM ke kami. Nanti untuk alamat source code-nya akan kami kirimkan lewat DM, gitu ya. Baik, langsung saja ini kita akan melihat seperti apa sistemnya, gitu ya.
Oke, sistem ini kami berikan nama e-jurnal. Ya, tampilannya seperti ini. Dan ini bisa dirubah ya. Di sini namanya SD Sukamaju, Jalan Kemerdekaan nomor 19A. Ini bisa dirubah. Silakan nanti di dalam e-jurnalnya. Ya, terima kasih kepada SD Muhammadiyah Biro Prajan 3 yang sudah memberikan supportnya untuk Jogja Production. Nah, sebelum benar-benar bisa digunakan, pertama kali memang harus kita setting terlebih dahulu sistem ini. Jadi sebelum dipublish kepada para pegawai, kemudian kepada para siswa, maka akun super user ini harus men-setting terlebih dahulu sistem e-jurnal ini ya. Nah, nantinya setelah disetting, maka para pegawai ini bisa mendaftar di sini. Bisa mendaftar di sini. Ada dua pendaftaran ya. Di atas ini ada yang tombol warna biru, ini untuk mendaftar pegawai. Nanti kita coba praktekkan mendaftar sebagai pegawai. Kemudian yang di bawah ini adalah sebagai siswa. Jadi ada dua pendaftaran. Jadi kita untuk super user atau admin itu nggak usah memasukkan satu persatu ya. Meskipun nanti di sana ada tombol juga untuk menambahkan siswa ataupun pegawai. Tapi untuk langkah awal kalau kita punya banyak siswa, kalau kita punya pegawai kan ya lumayan gitu kan. Memang ini sistem belum kita bekali dengan adanya import dari data Excel ya. Jadi ini masih di develop terus. Ini masih versi yang pertama. Untuk sementara memang user itu harus mendaftar terlebih dahulu secara mandiri di dalam sistem ini dan sangat gampang. Kalau untuk pegawai hanya memasukkan NIS, NPM. Kalau untuk siswa hanya memasukkan NIS dan juga password tentunya. Hanya seperti itu, kemudian sudah bisa masuk ke dalam sistem gitu ya. Kedepannya akan kita tetap develop terus supaya lebih berkembang terus untuk sistem ini. Baik, sekarang kita akan masuk dengan akunnya. Di sini sudah kami sertakan juga akunnya tadi. Untuk super user, akun super user memakai NPM 123. Kemudian sandinya adalah admin, kecil semua. Ini untuk masuk ke dalam dashboardnya super user. Mari kita lihat seperti apa bentuknya dari super user. Ini sandinya adalah admin. Masuk. Nah, oke, seperti ini bentuk dashboard dari admin. Jadi ada banyak sekali tombol-tombol yang bisa kita gunakan untuk mengatur sistem ini ya. Ada dashboard, nah ini menu Ramadan. Nanti disinilah menu-menu yang akan kita gunakan untuk mengatur jurnal Ramadan ya. Saya mulai satu persatu. Kita mulai bahas dari mana ini ya. Nah, kira dari sini aja lah. Yang kita fokus ke sini ya, ke jurnal ya, karena kita ini memang adalah jurnal elektronik. Kita fokus ke sini dulu, ke menu yang berwarna purple atau ungu ya. Oke, di sini kami sertakan ada 3 tombol. Satu adalah tambah jurnal, yang kedua lihat jurnal siswa, dan yang ketiga lihat semua jurnal. Nah, di tambah jurnal ini fungsinya untuk menambah jurnal dari jurnal baru. Kemudian untuk lihat jurnal sendiri, karena super user itu dia bisa melihat jurnalnya sendiri dan juga bisa melihat semua jurnal pegawai ya. Di sini untuk menambah jurnal kita coba klik. Oke, ini jurnalnya seperti ini. Bisa memilih hari, kemudian tanggalnya, tanggal berapa, media pelaksanaan pekerjaannya apa, kemudian uraian pekerjaannya. Nah, di sini memang e-jurnal di sini di setting ada 2 ya. Karena kita masa pandemi seperti ini, maka ada jadwal kerja di kantor dan kerja di rumah gitu. Maka kita buat ada 2 kolom, ada WFO, work from office, dan juga WFH, work from home gitu. Nah, kalau bekerja di kantor maka ini tulis di sini, kemudian bekerja di rumah tulisnya di sini. Dan di sini ada durasi pelaksanaan pekerjaannya dalam bentuk jam dan juga menit. Dan bisa ditambah jurnal gitu. Yang kedua, tombolnya adalah lihat jurnal sendiri. Nanti pada saat kita klik di sini, maka kita akan terlihat jurnal-jurnal sudah dibuat. Jadi nanti di sini bisa kita edit, bisa kita rubah, bisa kita hapus juga untuk jurnal tersebut. Dan tentunya ini untuk di sistem ini sudah kami tanamkan juga fungsi untuk mengekspor ya, mengekspor jurnal yang sudah kita buat. Bisa di copy kemudian dipaste, atau kemudian diekspor bentuk CSV, diekspor bentuk Excel, bentuk PDF, ataupun print secara langsung gitu ya. Oke. Kemudian di sini lihat semua jurnal. Nah, lihat semua jurnal ini untuk melihat jurnal yang dibuat oleh semua karyawan, semua pegawai, semua guru ya. Semua pegawai yang ada dalam
sekolah bisa dilihat di sini, sehingga nanti terlihat ya, siapa yang sudah membuat, siapa yang belum membuat, atau siapa yang membuatnya tepat waktu, tidak tepat waktu, nanti coba bisa dilihat di sini gitu ya. Oke. Kita lanjut ke sebelah. Oke, di yang berwarna merah ya, berwarna merah ini ada beberapa pengaturan. Ada setting system. Setting system ini untuk merubah tadi ya, untuk nama sekolah panjang dan juga nama sekolah pendek. Nah, ini ada dua. Yang panjang tadi munculnya di sini, di atas, dan juga nanti di bawah. Yang pendek nanti muncul di sini dan juga di atas di sini. Oke. Alamat dan seterusnya ini data-data untuk sistem e-jurnal. Jadi silakan nanti bisa dirubah. Kemudian ada agenda. Oh ya, ini juga kita sudah tambahkan agenda sehingga nanti akun super user dan juga akun admin itu bisa menambahkan agenda sekolah ya. Agenda sekolah di sini bisa ditambahkan dengan tambah agenda. Nah, nama agendanya apa, kemudian tanggalnya kapan, waktunya jam berapa, tempatnya di mana, pesertanya siapa, kemudian durasinya berapa jam berapa menit, tamunya ada ndak gitu kan. Kalau nggak ada dikosongkan, keterangan tambahan untuk agenda tersebut. Ini sudah kami berikan contoh satu agenda. Ini bisa dirubah, bisa dihapus agendanya. Oke, yang selanjutnya ada kelas. Nah, ini yang pertama harus kita siapkan, karena nanti pada saat siswa itu mendaftar, siswa ya, kita siswa, maka akan terlihat kelasnya. Nah, maka sebelum kita bagikan kepada siswa itu harus kita siapkan terlebih dahulu kelasnya. Kelas bisa, ini sudah kami siapkan satu kelas, namanya kelas 1A gitu contohnya misalkan. Ini bisa kita rubah, bisa hapus, dan juga kita tambahkan kelas di sini. Kelasnya kelas berapa, kemudian nanti keterangannya apa gitu. Oke. Selanjutnya di sini ada siswa melihat siapa saja siswa yang terdaftar dalam jurnal ini. Di sini nanti bisa menambahkan siswa. Jadi selain siswa bisa mendaftar sendiri secara mandiri dalam sistem, siswa juga bisa didaftarkan di sini. Jadi misalkan ada yang keterbatasan susah untuk mendaftar gitu ya, kita daftarkan saja di sini. Nanti saat sudah ada siswa yang mendaftar akan terdaftar di sini. Nanti akan kita coba lihat bagaimana perbedaannya ya. Dan aksinya sama, bisa dirubah dan juga bisa dihapus gitu. Nah, kasus yang sering terjadi itu biasanya orang tua ataupun siswa yang mendaftar ini lupa passwordnya. Itu kasus klasik yang terjadi, dan nggak hanya siswa ya, pegawai juga demikian ya, lupa passwordnya ya. Nah, nanti di sini kita berikan fasilitas untuk merubah password dengan memberikan aksi rubah untuk siswa bersangkutan. Password ataupun nama ataupun kelas mungkin yang dia salah kelas itu bisa dirubah di sini. Nah, kemudian di sini ada set pendaftaran. Set pendaftaran ini artinya apakah pendaftaran akan dibuka ataupun ditutup gitu. Jadi misalkan kita berikan kesempatan nih untuk merekap pendaftaran, maka pendaftaran kita tutup terlebih dahulu. Jadi di sini masih defaultnya N ya, N. Nanti pada saat mereka mendaftar itu akan ditolak oleh sistem bahwa pendaftaran sudah ditutup begitu. Tapi kalau di sini kita berikan nilai Y atau di sini dengan Y, nah di seperti ini, maka nanti saat mendaftar itu mereka bisa masuk dalam sistem. Nah, ini secara default. Ini kita berikan N terlebih dahulu, nanti kita lihat perbedaannya ya. Ini saat pendaftarannya kita buat N, tidak boleh mendaftar. Selanjutnya ada juga log system ya. Ini hanya untuk melihat nanti apa saja yang terjadi di sistem. Jadi pada saat ada pegawai ataupun siswa, lebih jelas ini saat ini masih pegawai ya, untuk siswa belum kami tambahkan. Ini masih pegawai, jadi nanti siapa saja yang beraktivitas di dalam sistem ini akan terlihat di sini, masuk, keluar, kemudian menambahkan jurnal, kemudian merubah profil dan sebagainya, itu terlihat di sini semuanya. Terlihat aktivitasnya, sehingga nanti super user dan juga admin ini yang bisa melihat, hanya super user dan admin. Kalau yang pegawai biasa itu hanya bisa melihat punyanya dia sendiri. Jadi nggak bisa melihat orang lain. Kami kalau yang untuk super user sama admin ini bisa melihat semua pegawai, ya semua pegawai yang ada dalam sistem. Nanti terlihat di sini aktivitasnya apa, siapa, waktunya jam berapa, begitu. Oke, ini untuk master data ya, untuk pengaturan master data. Yang selanjutnya di sini untuk manajemen pengguna.
Nah, kalau dari siswa itu di sini, ini untuk siswa. Nah, di sini pengguna ini untuk akun pegawai dan juga admin, ya, pegawai dan juga admin. Di sini sudah kami sertakan satu, yaitu untuk super admin. Untuk sebagai contoh di sini, pegawai dan juga siswa nanti kita contohkan dengan cara dari mulai mendaftar ya. Nah, password kita tampilkan, tapi ini password sudah terenkripsi 2 kali ya. Jadi untuk user mereka nggak tahu juga ya, dan super user dan super admin nggak tahu ini passwordnya isinya apa gitu. Jadi kalau suruh minta apa passwordku apa ya gitu ya, mereka kita nggak tahu passwordnya, kecuali kita hanya bisa merubah passwordnya, dirubah lagi, tapi kita nggak tahu passwordnya apa. Nah, oke. Kita di sini bisa menambah. Kalau tadi di siswa, sekarang kita di pegawai. Kalau menambah pegawai nanti di sini menambah NPM-nya berapa, nama lengkapnya siapa, statusnya sebagai apa, guru atau karyawan. Kemudian kita berikan hak akses apa, apakah super user juga, ataukah admin, ataukah guru, ataukah karyawan. Kemudian password, ya biar kita biasa masukkan biasa atau biasa passwordnya apa gitu. Oke. Nah, kalau untuk mengedit nanti seperti ini, diedit ya, dia keluar. NPM ini harus angka, jadi kalau kita ketikan huruf itu nggak bisa. Dan saat mengedit, nah baru nanti setelah mengedit ini kita bisa mengatur apakah pegawai tersebut sebagai guru kelas ya. Kalau bukan, diklik bukan guru kelas. Kalau iya, dipilih kelasnya. Ya, ini nanti akan berkaitan dengan jurnal Ramadan ya. Karena secara otomatis siswa pada kelas tersebut akan ditautkan dengan pegawai yang diberikan kelas gitu. Nah, bagi guru yang bukan guru kelas, dia kita berikan akses juga untuk mengakses jurnal Ramadan siswa, karena yang menilai kan tidak hanya guru ya, tapi juga guru, maksudnya guru kelas maksudnya, tapi juga guru agama juga bisa menilai. Bahkan kepala sekolah gitu kan, juga bisa menilai gitu. Kalau dia kita berikan akses sebagai guru agama. Nah, guru agama ini bisa melihat jurnal di semua kelas. Kalau guru kelas ini hanya bisa melihat jurnal di kelasnya yang kita tautkan saja. Jadi silakan ditentukan nanti siapa yang jadi guru agama, kemudian siapa yang jadi guru kelas, disesuaikan dengan kelasnya dan disesuaikan dengan kebutuhan dari rekan-rekan semuanya. Oke, itu ya untuk pengguna. Nah, di sini hitung jam kerja. Hitung jam kerja nanti ini diminta untuk masukkan rentang tanggal awal ya, kemudian rentang tanggal akhir di mana, dan hitung jam kerja. Maka nanti akan terlihat bahwa siapa itu bekerja selama berapa hari, berapa jam gitu ya. Nanti jumlah jam di sini ini perhitungan selama 8 jam kerja ya. Jadi kalau misalkan adalah orang pegawai yang dia dituliskan di dalam jurnalnya adalah 10 jam misalkan, berarti dia terhitung 1 hari 2 jam gitu. Karena dihitungnya adalah 8 jam kerja. Oke, nanti dilihat di sini jumlah jamnya berapa, jumlah menitnya berapa, siapa nama pegawai, jabatannya sebagai apa. Nah, untuk rumah rentangnya tinggal diganti aja di sini. Itu kemudian, nah ini tadi saya sampaikan di awal. Sistem ini juga sudah kita berikan, kita integrasikan dengan presensi pegawai. Ini karena saya masuk sebagai super user dan belum presensi, maka tulisannya belum presensi ya. Kita seperti ini presensinya. Jadi pada saat nanti ini tanggal akan otomatis berubah sesuai dengan harinya di mana dia dibuka ya. Jadi kalau pada saat dia presensi masuk, tinggal klik aja di sini presensi masuk itu. Kalau belum presensi masuk tapi sudah klik presensi pulang, maka akan muncul pesan error. Anda saudara super user, Anda belum mengisi presensi masuk hari ini. Dia terlihat di sini datanya karena belum presensi masuk di tanggal 1 ya, belum presensi masuk. Maka kalau mau presensi pulang harus klik presensi masuk dulu. Nah, oke, jamnya terlihat di situ. Nah, setelah presensi masuk kok klik lagi. Nah, akan ada ini. Saudara super user, Anda sudah mengisi presensi hari ini karena sudah mengisi presensi masuk tadi. Nah, nanti pada saat pulang tinggal klik di presensi pulang dan jamnya presensi pulang akan tertulis di sini. Nah, di dalam menu presensi ini khusus untuk super user dan juga admin ini bisa melihat rekapan presensi hari ini dan juga rekap semua presensi. Kalau kita rekap presensi hari ini, jadi akan terlihat di hari ini pada tanggal 1 Mei ini
siapa saja yang sudah presensi masuk dan siapa saja yang sudah presensi pulang, atau bahkan siapa saja yang sudah presensi masuk tapi dia tidak presensi pulang, biasanya kan seperti itu. Nah, kita bisa ketikkan di sini ya, cari namanya siapa gitu. Kalau nggak ada namanya ya nggak ada gitu kan. Nah, oke. Dan juga rekap semua presensi. Rekap semua presensi ini dimulai dari tanggal berapa? Misalkan dia dari tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei. Nanti akan diperlihatkan tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei bagaimana presensinya. Nah, ini berguna ya daripada kita merekap secara manual ya. Atau yang sudah pakai fingerprint sih sudah pakai sistemnya. Jadi enak tinggal rekap di sistemnya fingerprint. Cuman yang belum, yang masih pakai manual ini bisa sangat membantu. Jadi ini bagian admin misalkan mau menulis, kan ada juga yang sekolah yang dia memberikan TPP atau tunjangan perbaikan penghasilan gitu, yang dihitung dari kehadiran. Nah, ini sangat membantu di sini berapa jumlah presensi dari pegawai bersangkutan gitu. Itu untuk menu presensi. Oke, itu ya menu-menunya dari sisi super user. Jadi di bawah juga kita tambahkan juga di sini ada lihat jurnal saya, lihat jurnal saya. Nah, kalau di jurnal tadi di sini dia belum difilter. Nah, maka kalau mau melihat jurnal dengan filter, di filter tinggal klik aja di sini. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalnya untuk keperluan apa ya, semacam ya akreditasi misalkan gitu. Diperlukan jurnal siswa, jurnal pegawai. Dari tanggal sekian sampai sekian misalnya. Ya udah kita klik aja di sini. Kemudian lihat jurnal. Terus ini ada juga sekolah yang dia menerapkan menghitung jumlah jurnal yang dibuat. Jadi pegawai akan dihitung jumlah jurnalnya berapa. Ya sudah tinggal ditentukan tanggal awalnya berapa dan tanggal akhirnya berapa, nanti hitung jurnal akan terlihat siapa sudah membuat berapa jurnal gitu. Di bawah kita sertakan ada menu untuk merubah profil pegawai. Ini masih dalam akun super user ya. Nanti hampir sama untuk yang akun admin dan juga pegawai dan siswa juga ada. Ini update profil. Bisa merubah NPM, bisa merubah nama lengkap, dan jabatannya juga bisa dirubah. Mungkin tadi pas mendaftar salah jabatan begitu. Nah, ini bisa dirubah. Dan passwordnya, kalau ingin merubah password, ya diketikkan di sini. Ya, diketikkan di sini, nanti berubah passwordnya. Oke. Itu. Kemudian foto profil. Oh ya, ini belum ada foto profilnya ya. Kita coba nanti di sini ganti foto profil. Ini kalau belum ada foto profilnya dia nggak bisa dihapus. Ya, kalau belum ada dipilih filenya nggak bisa disimpan. Oke. Kita coba pilih foto profil. Mana saya nggak punya gambar. Nggak ada gambar. Oke, nggak jadi. Ya, nanti silahkan dipilih di sini, kemudian simpan perubahan, nanti berubah foto profilnya ya. Oke. Ini dari sisi super user. Jadi begitu mendapatkan source code ini, sebelum dilemparkan kepada pegawai untuk mendaftar dan juga siswa untuk mendaftar, maka yang perlu diperhatikan dari akun super user ini, yang pertama adalah dia men-setting terlebih dahulu nama sekolah dan sebagainya di sini, data-data di sini. Kemudian di sini set pendaftarannya disetting juga menjadi Y gitu ya. Oke, oh ya, masih ada lagi menu Ramadan ya, belum saya sampaikan. Oke, oh ya, sebelum sini, kelasnya juga ya dimasukkan dulu kelasnya, sampai semua kelas dimasukkan satu persatu. Ya, memang mohon maaf ini masih versi pertama, jadi belum ada import dari Excel ya. Kedepannya kita coba tambahkan import dari Excel. Oke, itu. Nah, sekarang kita masuk ke menu Ramadan. Menu Ramadan, oke, di sini menu Ramadan. Sebagai super user, maka menu Ramadan harus diatur juga. Di sini mulai mengatur tertulisnya 1 Januari 1970 karena belum kita atur ya, belum kita atur tanggalnya. Di sini terlihat set tahun, tanggal mulai, jumlah harinya, kemudian nanti bisa disimulasikan seperti apa hasilnya dan juga set menunya. Oke. Saya mulai dari sebelah paling kiri. Ini kalau misalkan belum diatur ini semua ya, nanti nggak bisa melihat kelas mana yang ingin dilihat ya. Nah, untuk mengatur ini harus urut. Jadi harus diatur tahunnya dulu, kemudian tanggal mulai Ramadannya kapan, kemudian berapa jumlah harinya. Ini baru bisa di set menu. Set menu nanti apakah aktif ataupun tidak. Ya biasanya kan
ada jeda waktu ya, jadi mulai pendaftaran sampai nanti mulai dipakai Ramadan gitu ya. Kalau kemarin kita coba di sini sepekan itu untuk aktivasi ataupun mereka untuk mendaftar. Nah, pada saat mendaftar, proses pendaftaran itulah kemudian modul Ramadan ini kita tutup terlebih dahulu. Jadi mereka belum bisa mengisi sunnah Ramadan gitu ya. Untuk mengurangi atau meminimalisir pengisian sebelum waktunya. Ya. Oke, simulasi tanggal ini belum bisa karena belum kita atur semuanya. Nah, yang perlu kita atur pertama kali sebelum melaksanakan jurnal Ramadan ini adalah yang pertama harus kita setting tahunnya terlebih dahulu. Ya, kalau belum di setting tahun, maka nanti di sini nggak bisa dia di setting untuk tanggal mulainya. Misalkan kita mulai ya tanggal ini kita set tanggal itu. Nah, ini nggak bisa. Tahun Ramadan belum ditentukan, tentukan terlebih dahulu tahun Ramadan, baru menentukan awal bulan Ramadan, tanggal awal Ramadan. Ini nggak bisa. Ataupun ini misalkan kita jumlah harinya 31 misalkan itu. Saya tadi nggak bisa. Tahun Ramadan belum ditentukan, tentukan dahulu tanggalnya, baru tentukan jumlah harinya gitu. Jadi berurutan. Berurutan itu mulai dari tahun, tanggal, baru mulai hari, baru nanti ke set menu. Oke, kita coba ya. Set tahun, tahunnya kita isi dengan 2021 misalkan. Kemudian isi keterangan, ini keterangan hanya sekedar sebagai keterangan saja. Waktu pandemi, contohnya seperti itu. Kemudian klik set tahun. Oke, tahun Ramadan berhasil disimpan dan di sini tertulis tahunnya di set untuk tahun 2021. Oke, terlihat ya. Bisa dirubah nanti tahunnya. Nah, tanggal mulai. Nah, sekarang kita isi. Kalau sudah diisi tahunnya, maka seharusnya tanggal mulai bisa kita isi ya. Contoh misalkan kita di tahun ini bulan Ramadannya itu dimulai dari tanggal 13. Tapi tanggal 12 kan sudah taraweh. Jadi anak-anak juga mengisi taraweh, maka kita isi tanggal mulainya adalah tanggal 12 April. Kita set tanggal. Oke, sudah bisa ya. Tadi nggak bisa karena belum diisi tahun. Nah, kalau sudah diisi tahunnya, maka bisa diisi 12 April 2021. Itu tanggal mulainya. Oke. Nah, dimulai tanggal 12 April selama berapa hari ya? Selama berapa hari Ramadannya? Dia terlihat di sini dia masih 0 hari ya, 0 hari. Jumlah harinya kita isi misalkan 30. Set hari dan kita lihat ya, jumlah hari Ramadan berhasil di set. Kita lihat seperti apa nanti tanggalnya. Jadi kita nggak usah mengisikan satu persatu tanggalnya. Jadi nanti kita hanya menentukan tahun, kemudian tanggal mulai dan jumlah hari, maka tanggal Ramadan akan otomatis terisi di dalam jurnal Ramadan. Ya, simulasinya seperti apa? Nah, kita klik simulasi. Jadi seperti ini. Nah, tanggal 12, 13, 14 seterusnya sampai 30 ya. Ini kan tanggal 12. 30 harinya itu tanggal 12 karena tanggal 12 kita masuk. Nah, padahal Idul Fitri itu tidak di tanggal 11 untuk tahun ini ya, tahun 2001. Idul Fitrinya di tanggal 13 karena di sana ada kolom juga Idul Fitri, maka untuk menuju ke 13 di sini tanggal 11, maka harus kita tambahkan 2 sehingga jumlah harinya itu kita tuliskan bukan 30 tapi 32. Oke, kita tambahkan di sini 32. Set hari. Nah, oke. Jadi dimulai tanggal 12 ya, selama 30 hari Ramadan karena 12 ini sebelum Ramadan tapi sudah mulai tarawih kan. Kemudian sampai tanggal 13 nanti untuk mengisi Idul Fitrinya. Begitu. Nah, ini sudah simulasi tanggal. Sekarang bisa kita mengatur. Nah, sudah keluar menunya, set menu. Apakah menunya aktif menu Ramadan itu ataukah belum aktif? Kalau aktif berarti ya, kalau belum berarti N. Oke. Nah, ini juga sudah bisa karena sudah diatur tahun, tanggal dan juga jumlah hari, maka sudah bisa melihat ya, sudah bisa melihat kelas yang pengen dilihat. Ini dari sekali lagi dari akun super user ya. Ini beda untuk yang admin sama untuk pegawai. Oke, kita coba ya sekarang masuk ke tadi di sini settingannya dia menunya masih N ya, masih N. Berarti masih belum diperbolehkan untuk masuk ke dalam menu Ramadan ya. Kita coba bisa atau enggak set kelas. Nah, nanti munculnya seperti ini. Menu Ramadan tahun 2021 belum dibuka, maka menu Ramadan akan terlihat di sini dan bisa digunakan setelah admin mengaktifkannya. Ini nanti akan yang keluar
di dashboardnya siswa kalau menu Ramadan itu belum kita buka ya, dan juga pegawai tentunya, dan guru-guru kelas maksudnya itu belum bisa membuka menu Ramadan. Oke, sekarang kita coba menu Ramadan ini kita aktifkan. N set menu. Oke, ini sudah saya di N. Akan seperti apa menu Ramadannya? Ya, ini bocoran ya. Nanti akan kita coba masuk lewat akunnya siswa sama pegawai. Oke, set kelas. Nah, seperti inilah menu Ramadannya. Ada 4 kategori ya. Akidah Ramadan, kemudian kultum Ramadan, ibadahku, dan juga kebiasaan siswa. Oke, itu nanti kita akan lihat satu persatu seperti apa lewat akunnya pegawai atau guru kelas, dan juga lewat akunnya siswa. Oke, masuk ke set Ramadan. Oke, ini untuk akun-akun tombol-tombol pengaturan dari Ramadan. Ada 6 tombol yang bisa kita gunakan untuk mengatur ya. Secara default ini saya buat menjadi N terlebih dahulu, set menu, sehingga nanti kita nggak bisa memilih ya, nggak bisa melihat ya, nggak bisa menu Ramadan, nggak bisa melihat. Oke, masih N ya. Nah, oke, demikianlah untuk menu-menu ya yang ada di dalam akun super user. Oke, setelah ini akan kita coba nanti memakai akun punyanya siswa dan juga akun punya pegawai. Ya, akan kita lihat seperti apa, dan saya mulai nanti dari pendaftaran. Dari mulai pendaftaran sampai mulai pengisian. Oh ya, di sini saya masih setting NN semua ya, masih NN semua. Jadi belum boleh mendaftar semua. Akan kita coba lihat bagaimana hasilnya dari sudutnya pegawai dan juga dari sudutnya siswa kalau di sini masih N ya. Oke. Oke, demikian sekilas untuk jurnal elektronik pegawai dan juga jurnal elektronik siswa, jurnal elektronik Ramadan tepatnya untuk siswa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akan kita lihat dari sisi pegawai dan juga dari sisi siswa. Oke, demikian sekilas dari Zukza Production untuk jurnal elektronik pegawai dan jurnal elektronik Ramadan siswa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan juga komen di bawah pengalaman-pengalaman penggunaannya, dan juga jangan lupa di share, dibagikan ke semua orang yang Anda kenal, supaya, dan nggak kenal juga boleh lah, asal share gitu, supaya kebaikan ini, sekali lagi ini saya wakafkan untuk umat, sehingga silakan siapa saja bisa memakai sistem ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa memberikan semangat lagi ya untuk mengisi jurnalnya dan juga untuk mensyiarkan Ramadan, karena ada kemudahan dari sistem ini. Terima kasih dari Zukza Production. Sekian dan terima kasih.